Di cerita sebelumnya Boruto menolong Killer Bee dari serangan Sasuke dan timnya. Killer Bee lalu berterima kasih kepada Boruto. Cerita berlanjut. Killer Bee berkata, jadi namamu Boruto ya? Terima kasih Boruto. Kau sudah membantuku mengalahkan mereka. Boruto berkata, jangan dipikirkan paman, yang penting paman baik-baik saja. Killer Bee bertanya, jadi kau berasal dari Konoha? Boruto menjawab, sebenarnya aku hanyalah ninja pengembara paman. Boruto lalu berkata, tadi aku melihat cara paman menggunakan teknik pedang yang sangat unik. Aku sangat takjub dengan teknik itu, apakah paman mau mengajariku teknik itu? Killer Bee terlihat diam sejenak, di dalam pikirannya dia berbicara dengan Hachibi. Killer Bee berkata, Hachibi, bagaimana pendapatmu tentang Boruto? Apakah dia benar-benar bisa dipercaya? Hachibi menjawab, aku tidak merasakan niat jahat di dalam dirinya. Sepertinya kita bisa mempercayainya. Lagi pula dia tiba-tiba menolong kita, mungkin saja dia memang ada di pihak kita. Killer Bee berkata, baiklah. Boruto lalu bertanya kembali, bagaimana paman? Apa paman bersedia? Killer Bee menjawab, baiklah, mulai hari ini kau adalah muridku. Boruto berkata, benarkah paman? Killer Bee menjawab, benar, tapi ada beberapa syarat. Pertama, kau harus mengikutiku kemanapun aku pergi. Boruto berkata, baik, saya terima paman. Killer Bee berkata, baiklah, sekarang aku ingin mengunjungi teman lama. Ayo kita berangkat. Boruto berkata, baik paman. Boruto dan Killer Bee akhirnya berjalan bersama menuju tempat teman Killer Bee. Sudah 2 hari perjalanan menuju tempat yang dituju, sesekali Killer Bee mengajarkan beberapa teori dasar dari berpedangnya. Boruto tampak mengamati dengan serius. Killer Bee menggabungkan kelincahan dalam gerakannya bersama pedangnya seolah seperti ada irama tarian di dalamnya. Killer Bee menyarankan Boruto untuk menggunakan 2 pedang di kedua tangannya. Boruto lalu mencoba mempraktekkan apa yang telah diajarkan oleh gurunya. Dengan gerakan yang tepat Boruto mampu menguasai jurus dari Killer Bee. Hal itu membuat Killer Bee merasa kagum dengan bakat Boruto. Dia lalu ingin mengajarkan jutsu lain pada Boruto. Killer Bee berkata, Boruto, apakah kau mau aku ajarkan jutsu andalanku? Boruto menjawab, jutsu apa itu paman? Killer Bee berkata, ini adalah jutsu yang biasanya aku gunakan dengan kakakku, yaitu Raikage-A. Nama jutsu ini adalah lariat. Jutsu ini memfokuskan cakra pada lengan sampai tangan. Dengan gerakan cepat jutsu ini sangat mematikan untuk musuh. Kalau ada 2 orang yang menggunakan jutsu ini secara bersamaan, maka jutsu ini akan semakin kuat. Boruto lalu berkata, baiklah paman, aku mau diajari jutsu itu. Akhirnya Killer Bee bersedia mengajari jutsu itu pada Boruto. Killer Bee berkata, sekarang kau fokusnya kekuatan otot dan juga cakra pada lenganmu dan serang aku. Boruto mencoba memfokuskan cakra pada lengannya dan dia mulai merasakan kekuatan pada lengannya dan segera berlari ke arah Killer Bee dan menghantamnya. Killer Bee juga menggunakan lariat untuk menangkis serangan Boruto. Kedua serangan itu bertemu dan membuat gelombang angin yang dahsyat di sekitar mereka. Killer Bee tampak takjub dengan kemampuan Boruto yang dengan mudah menguasai jutsu lariat. Killer Bee berkata, kau lumayan juga Boruto, kau mampu menguasai jutsu itu dengan cepat. Boruto berkata, paman berlebihan, aku hanya mengikuti apa yang paman katakan. Killer Bee berkata, baiklah kita lakukan sekali lagi, kali ini gunakan seluruh kekuatanmu Boruto. Boruto berkata, baiklah. Boruto kembali memfokuskan cakra pada lengannya dan Killer Bee juga melakukan hal yang sama. Mereka kembali beradu dan terjadi gelombang dahsyat. Latihan lariat akhirnya telah selesai dan Killer Bee tampak puas dengan kemampuan Boruto. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menuju teman Killer Bee. Mereka berdua menyusuri hutan dan tak lama kemudian Killer Bee bertemu dengan seseorang yang memiliki rakun raksasa berwarna oranye. Mereka adalah Guru Kin sedangkan rakunnya bernama Ponta. Guru Kin tampak terkejut dengan kedatangan Killer Bee, dia terlihat bahagia. Guru Kin berkata, Killer Bee, lama tak bertemu. Killer Bee berkata, benar guru. Oleh karena itu aku sengaja mampir kemari. Ponta terlihat memberi salam pada Killer Bee. Killer Bee berkata, lama tak bertemu denganmu Ponta, kau tampak gemuk sekarang. Killer juga berkata, Guru Kin, perkenalkan, dia adalah Boruto, dia shinobi Konoha yang telah menyelamatkanku dari serangan Akatsuki yang mengincarku. Guru Kin berkata, jadi kelompok itu, mereka benar-benar memburu Biju ya? Apa sebenarnya tujuan mereka? Killer Bee menjawab, entahlah, tapi ini pasti sesuatu yang buruk. Saat mereka sedang asik bernostalgia, tiba-tiba muncul salah satu anggota Akatsuki dengan tampang yang mirip seperti ikan hiu dan membawa pedang besar, yaitu pedang Samahada. Rupanya dia adalah Kisame.
Kisame berkata sepertinya kalian sedang bersenang-senang tapi aku harus mengganggu kalian dan mendapatkan biju ekor 8. Killer BI berkata jadi kau anggota Akatsuki yang lain dasar kalian tidak ada kapoknya. Baiklah jika kau ingin mendapatkan biju kalahkan aku terlebih dahulu. Guru Kin tampak mengkhawatirkan Killer BI, dia berkata. Hati-hati Killer BI tetap waspada. Bagaimanapun lawanmu adalah Akatsuki. Boruto tampak bersiap menghadapi Kisame namun Killer BI menghentikannya. Killer BI berkata Boruto kau lihatlah kemampuan musuh biar aku yang menghadapinya terlebih dahulu. Boruto berkata baiklah paman. Killer BI berkata untuk seorang musuh kau tampak berani melawanku seorang diri aku sedikit terkesan. Katakan siapa namamu. Kisame menjawab aku adalah Kisame. Killer BI lalu membuka bukunya dan menulis nama Kisame pada buku itu. Kisame tersenyum dan berkata apa yang kau lakukan. Killer BI berkata aku menulis nama dari musuh yang kuat mungkin kau salah satunya. Kisame berkata aku sangat terkesan mendengarnya baiklah mari kita mulai saja pertarungannya. Killer BI tampak memasuki mode cakra dan menyerang Kisame dengan pedangnya. Kisame menggunakan Samahada untuk menangkisnya dan melemparkan tubuh Killer BI. Tampak cakra Killer BI terkuras sangat banyak dan ukuran pedang Samahada menjadi sangat besar. Kisame tersenyum dan berkata belum pernah aku melihat Samahadaku menjadi sebesar ini. Boruto yang melihatnya menyadari jika Samahada mampu menyerap cakra. Killer BI akhirnya memasuki mode cakra biju tahap kedua. Terlihat tubuh Killer BI berubah menjadi merah dan muncul tulang di luar tubuh itu. Kisame tampak terkesan dan berkata dengan cakra sebesar itu kau mampu mengendalikannya dan tidak kehilangan kesadaran. Sepertinya kau adalah Jinchuriki yang telah sempurna. Killer BI melesat dengan cepat dan Kisame menangkis serangan itu dengan pedang Samahadanya. Namun kekuatan Killer BI sangat besar hingga membuat Kisame terpental dan tubuhnya mengalami luka yang sangat besar. Samahada tampak memiliki ukuran yang lebih besar karena dia menyerap cakra Killer BI dengan sangat banyak. Terlihat tubuh Killer BI kembali pada wujud normal, dia tampak terengah-engah. Killer BI berkata pedang itu dia mampu menyerap semua cakraku. Tiba-tiba Samahada mendekat pada Kisame dan memberikan cakra itu padanya sehingga luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Kisame berkata semakin kuat lawanku semakin kuat juga diriku. Tiba-tiba Kisame mengeluarkan jutsu air yang sangat besar. Yaitu penjara air raksasa yang membuat Killer BI, Boruto dan lainnya tenggelam seketika. Boruto terkejut melihat jutsu milik Kisame yang begitu besar. Tak hanya itu ternyata Samahada bergabung dengan tubuh Kisame dan membuatnya memiliki tubuh layaknya manusia setengah hiu. Kisame berkata inilah wujud sempurnaku, di dalam air ini akulah penguasanya. Dengan gerakanku yang cepat akan kuhabisi kau Hachibi. Killer BI tanpa mengkhawatirkan Guru Kin dan Ponta dia mengubah tubuhnya menjadi mode biji dan berusaha mengeluarkan mereka dari penjara air itu. Namun ternyata air di sekitarnya mengikuti Killer BI sehingga mustahil untuk keluar dari air itu. Hachibi memberitahu Killer BI untuk melepaskan Guru Kin dan Ponta. Lalu berenang ke arah sebaliknya agar Kisame fokus kepadanya dan mengejarnya. Killer BI menuruti perkataan Hachibi. Di saat Kisame melesat dengan cepat ke arah Killer BI, Boruto melemparkan pedangnya pada Kisame lalu dia berpindah tempat dan menghadang Kisame. Boruto menggunakan Rasengan dan menghantam Kisame namun seketika Rasengan itu menghilang karena tubuh Kisame mampu menyerap cakra setelah bergabung dengan Samahada. Boruto dalam hatinya berkata sial dia bisa menyerap cakra kalau begini apa boleh buat aku harus menggunakan kekuatan karna. Boruto lalu mengaktifkan karmanya dan menyerap air itu. Kisame yang melihatnya menjadi terkejut dengan kemampuan Boruto. Kisame berkata jutsu apa itu dan apa makna tanda di tubuhmu itu? Yang dimaksud Kisame adalah tanda karma Boruto. Boruto menjawab bukan hanya kau saja yang bisa menyerap cakra Kisame. Akhirnya semua air itu diserap oleh Boruto dan dia juga berhasil menyelamatkan Guru Kin dan Ponta. Kisame tampak marah dan seketika menyerang Boruto. Boruto yang menyadari Kisame akan menyerap cakranya dia seketika menggunakan keahlian berpedangnya. Boruto menggunakan teknik yang diajarkan Killer BI. Dengan kecepatan dan kelincahan Boruto menyerang Kisame secara beruntun. Kisame pun mendapat banyak luka akibat serangan Boruto. Namun seketika luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Killer BI melihat pertempuran Boruto melawan Kisame dari kejauhan dia menjadi bangga dengan kemampuan Boruto. Kisame yang melihat Boruto mampu melukainya membuatnya semakin marah dan dia menyemburkan air yang membentuk tubuh hiu. Dan jumlahnya sangat banyak. Boruto dengan cepat menghancurkan semua ikan air itu. Kisame berkata luar biasa kemampuan pedangnya sangat hebat. Siapa dia sebenarnya? Kisame berkata katakan siapa kau sebenarnya bocah? Boruto menjawab namaku Boruto, apa yang membuatmu penasaran denganku Kisame? Kisame mengamati Boruto dan melihat lambang ninja Konoha di dahinya. Dalam hatinya Kisame berkata dia berasal dari Konoha, tak kusangka di Konoha ada ninja yang sangat hebat.
Kalau begini aku bisa kalah apalagi dia mampu menyerap penjara air milikku. Kemampuan pedang dan juga tanda aneh di tubuhnya dia benar-benar ninja yang misterius. Apa sebaiknya aku kabur dari sini dan memberitahukan hal ini pada Madara? Tapi jika aku pergi sekarang aku pasti dianggap lemah. Melawan musuh ini sepertinya sulit ditambah dengan Hachibi. Sepertinya posisiku tidak beruntung. Boruto berkata kenapa kau hanya diam saja Kisame? Apa kau berencana untuk menyerah? Jika itu mau kau akan kulepaskan tapi ingat jangan pernah ganggu Paman Bei lagi. Kisame tampak marah mendengar perkataan Boruto yang seperti mengejeknya. Kisame lalu melesat ke arah Boruto dan menyerangnya secara bertubi-tubi. Boruto menahan semua serangan itu dengan pedangnya. Saat Boruto melihat celah dia segera menendang Kisame sehingga membuat Kisame terpental. Boruto seketika memfokuskan cakra pada lengannya dan menyerang Kisame menggunakan jutsu lariat. Tanpa diduga Killer Bee juga menggunakan lariat dan menyerang Kisame dari belakang. Kedua serangan itu dengan telak mengenai Kisame. Terlihat Kisame mengeluarkan banyak darah namun karena di dalam tubuhnya masih ada Samahada luka di tubuhnya sembuh dengan cepat. Killer Bee segera mengeluarkan semua pedangnya dan menusuk Kisame sementara Boruto membelah tubuh Kisame menjadi dua. Pertarungan itu akhirnya dimenangkan oleh Boruto dan Killer Bee. Terlihat Samahada keluar dari tubuh Kisame dan Kisame berubah menjadi wujud normal kembali. Kisame tak menyangka jika akhir hidupnya dia harus kalah di hadapan mangsanya sendiri. Dari kejauhan Zetsu melihat pertarungan antara Kisame melawan Boruto dan Killer Bee. Zetsu tampak mengamati kekuatan Boruto. Zetsu berkata siapa orang itu sebenarnya dan tanda di tubuhnya sangat misterius sebaiknya aku segera melaporkan hal ini pada Tuan Madara. Zetsu lalu masuk ke dalam tanah. Guru Qin yang melihat Kisame telah dikalahkan dia lalu mendekati Killer Bee dan Boruto. Guru Qin berkata kalian berhasil anggota Akatsuki ini telah kalian kalahkan. Killer Bee berkata ya benar, tapi kekuatannya sangat merepotkan jika tidak ada Boruto kita mungkin sudah kalah. Killer Bee juga penasaran dengan kekuatan karma milik Boruto. Killer Bee bertanya Boruto jutsu apa yang telah kau lakukan? Dan apa tanda di tubuhmu itu? Boruto menjawab sebenarnya ini adalah jutsu spesial milikku paman. Boruto sengaja tidak memberitahukan pada Killer Bee tentang karma. Boruto sengaja menyembunyikannya karena dia berasal dari masa depan, di mana karma belum ada pada zaman Killer Bee yang sekarang. Killer Bee berkata begitukah? Itu pasti jutsu yang sangat kuat, karena kau mampu menyerap cakra sebesar itu. Boruto berkata paman selalu berlebihan. Aku bahkan tak menyangka bisa menyerap jutsu sebesar itu. Killer Bee tertawa dan mereka menuju rumah Guru Qin untuk beristirahat. Namun tiba-tiba Raikage muncul dan menatap tajam ke arah Killer Bee. Raikage berteriak dari mana saja kau berdebah. Kau selalu keluyuran dan membuat orang lain khawatir? Killer Bee tampak ketakutan dan berkata maaf Kak Raikage tapi aku hanya ingin berjalan-jalan sebentar. Raikage berkata jalan-jalan katamu? Sebaiknya kau segera pulang atau aku akan menghukummu. Killer Bee akhirnya menyerah dan mengikuti kemauan Raikage. Saat melihat Raikage dengan cepat Boruto menyembunyikan ikat kepalanya untuk mengelabuinya. Killer Bee berkata baiklah aku akan pulang tapi dia ikut denganku dia adalah muridku. Killer Bee tampak menuju ke arah Boruto. Raikage berkata siapa dia? Killer Bee berkata dia adalah muridku dan dia adalah orang yang menolongku 2 kali mengalahkan Akatsuki. Raikage tampak mengamati Boruto lalu menyetujuinya. Killer Bee akhirnya berpamitan dengan Guru Qin dan Ponta. Boruto lalu melanjutkan perjalanannya menuju Kumogakure bersama Killer Bee dan lainnya. Saat Killer Bee pergi, pedang Samahada tampak mengikutinya sepertinya dia telah menyukai cakra Killer Bee. Killer Bee lalu mendekati Samahada dan berkata apa yang kau inginkan? Apa kau mau mengikutiku? Samahada tampak malu-malu. Killer Bee lalu mengulurkan tangannya dan Samahada menyambutnya akhirnya Killer Bee mendapatkan pedang legendaris dari Kirigakure itu. Sementara di tempat lain terlihat Naruto sedang mengunjungi petapa katak di Gunung Myoboku. Naruto lalu berkata apa yang kau inginkan kakek petapa sehingga memanggilku. Petapa katak berkata pergilah ke Kumogakure dan kau akan bertemu dengan gurita yang akan membimbingmu menjinakkan kekuatan Kyuubi. Naruto bertanya jadi ada seekor gurita yang akan menjadi guru begitukah kakek petapa? Namun saat Naruto menunggu jawaban kakek petapa justru tidur dan tidak menjawabnya. Hal itu membuat Naruto marah dan berkata wahai kakek petapa. Kenapa malah tidur? Fukasaku yang melihatnya lalu berkata sudahlah Naruto biarkan dia beristirahat dia sudah tua sekarang. Yang penting kau turuti saja perkataannya sekarang pergilah menuju Kumogakure dan kau pasti akan bertemu dengan gurita yang dimaksud oleh kakek petapa. Naruto lalu berkata baiklah kalau begitu aku akan memberitahukan pada nenek Tsunade mengenai hal ini. Selamat tinggal kakek Fukasaku, terlihat Naruto menghilang dan kembali ke Konoha.
Sesampainya di Konoha, dia mendatangi kantor Hokage dan menyampaikan pesan dari kakek petapa katak. Tsunade lalu menyuruh beberapa Jounin untuk mendampingi Naruto yaitu Yamato dan Guru Gai. Perjalanan menuju Kumogakure pun dimulai. Naruto pergi menuju Kumogakure ditemani dengan dua Jounin Konoha yaitu Guru Yamato dan Guru Gai. Dalam perjalanannya menuju Kumogakure, mereka tampak menaiki sebuah perahu. Hal itu membuat Guru Gai merasa tak nyaman, karena dia memiliki kelemahan yaitu mabuk laut. Guru Gai berniat membatalkan misinya namun Naruto menarik dan memaksanya untuk masuk ke dalam perahu. Dalam perahu itu Naruto tampak bersemangat dengan pemandangan laut biru yang sangat luas dan cuaca yang cerah serta ombak yang cukup tenang. Dalam hatinya Naruto yakin bahwa dia akan segera bertemu dengan seseorang yang hebat. Sementara Guru Gai terus merasa mual dan tampak lelah, Guru Yamato mencoba membantu keadaan Guru Gai. Perjalanan menuju Kumogakure menggunakan perahu membutuhkan waktu yang cukup lama. Hingga malam harinya ketika semua sedang tidur dan beristirahat. Tiba-tiba hujan turun dengan deras dan angin bertiup kencang sehingga menimbulkan badai. Seorang pengemudi perahu menyuruh semua orang untuk bangun dan bersiap menghadapi badai. Ombak besar seketika mengguncang perahu itu sehingga membuat Guru Gai menjadi mual kembali. Guru Yamato menggunakan jutsu kayu untuk menahan tiang agar tidak patah dan tetap kuat sementara Naruto menciptakan bensin dan memegang tali agar layar tetap mengembang. Perahu itu terombang-ambing oleh ombak dan semua orang berusaha keras mempertahankan kapal agar tidak tenggelam. Pagi harinya suasana kembali cerah, terlihat semua orang kelelahan akibat guncangan badai yang tak berhenti. Tiba-tiba perahu mereka tak bergerak, sehingga membuat pengemudi kapal terkejut. Dia lalu memeriksa keadaan sekitar. Adegan lalu berpindah pada Boruto dan Killer Bee. Terlihat mereka sedang berada pada sebuah pulau suci yaitu Pulau Kura-Kura Raksasa. Killer Bee menunjukkan pada Boruto tempat untuk melatih mental yaitu air terjun suci. Ketika seseorang duduk di tengah danau di bawah air terjun, maka dia akan menghadapi dirinya sendiri atau keburukannya sendiri. Dalam arti lain dia akan berhadapan dengan sisi jahatnya. Killer Bee menyuruh Boruto untuk duduk di tengah danau dan menutup matanya untuk berkonsentrasi. Boruto lalu melangkah dan duduk tepat di tengah danau. Dia lalu memejamkan matanya dan berkonsentrasi. Terlihat Boruto memasuki alam bawah sadarnya dan tiba-tiba dari balik air terjun muncul sosok Borushiki. Boruto lalu membuka matanya dan melihat orang di depannya yaitu Boruto Shiki. Boruto berkata, jadi ini wujud sisi buruk di dalam tubuhku? Borushiki berkata, mau apa kau kesini pecundang? Boruto berkata, aku tak menyangka jika yang kutemui adalah kau. Borushiki berkata, apa kau tidak penasaran mengapa aku yang muncul, Boruto? Boruto berkata, sejujurnya aku juga tidak tahu sosok apa yang akan keluar dari tubuhku. Borushiki menjawab, jika aku muncul dalam wujud ini berarti di dalam jiwa Momoshiki masih ada kebencian kepadamu Boruto. Boruto berkata, apa maksudmu? Borushiki menjawab, jauh di dalam hati Momoshiki dia masih berharap untuk bangkit dan menguasai tubuhmu. Boruto tampak terdiam sesaat. Borushiki berkata, sebenarnya Momoshiki hanya memanfaatkan kekuatannya dan perlahan cakra yang kau gunakan itu akan berubah seutuhnya menjadi milik Momoshiki. Boruto berkata, aku tidak percaya omonganmu, aku tahu betul jika Momoshiki telah berubah. Borushiki lalu berkata, apa kau mau bukti? Dengan cepat Borushiki menebas Boruto dengan pedangnya, namun Boruto segera menangkis serangan itu. Kedua pengguna pedang itu menunjukkan skill mereka hingga membuat Boruto membuka matanya dan tersadar kembali. Terlihat Boruto tampak terengah-engah. Killer Bee bertanya, ada apa Boruto? Boruto berkata, apakah benar sosok yang keluar dari air terjun itu sisi buruk di dalam hatiku? Killer Bee berkata, itu benar Boruto. Boruto berkata, jika seperti ini aku tidak bisa mengalahkan sisi burukku. Apa yang harus aku lakukan paman? Killer Bee berkata, kau akan menemukan jawaban itu Boruto. Tiba-tiba Killer Bee mendengar sesuatu sedang terjadi di tengah laut. Killer Bee segera berlari dan menyelam. Di tempat Naruto, perahu yang ditumpanginya tak bisa bergerak karena ternyata ada kaki cumi-cumi raksasa yang menahannya dan dia berusaha menghancurkan perahu itu. Semua orang menjadi terkejut karena kemunculan monster cumi-cumi. Naruto yang mengingat ramalan petapa katak, dia lalu menghitung jumlah kaki cumi-cumi itu dan berkata, apakah dia guru gurita yang aku cari? Guru Yamato berkata, dasar bodoh. Gurita itu tentakelnya ada 8 sementara yang ini cumi-cumi dilihat dari bentuknya saja itu sudah berbeda Naruto. Saat semua orang sedang panik tiba-tiba muncul Hachibi dan menghantam cumi-cumi raksasa itu. Rupanya Killer Bee berubah wujud menjadi Hachibi. Naruto yang melihatnya menjadi terkejut dan menghitung tentakel Hachibi yang jumlahnya ada 8. Naruto tampak senang, jadi inikah guru gurita itu? Dengan pukulan keras itu cumi-cumi raksasa jatuh ke dalam laut namun tiba-tiba tentakelnya melilit tubuh Hachibi dan membuatnya sulit bergerak. Tiba-tiba Naruto melompat dan menciptakan Rasengan raksasa untuk menghancurkan tentakel cumi-cumi.
Cumi-cumi itu akhirnya berenang menjauh. Hachibi tampak mengamati Naruto dan merasakan ada cakra biju di dalam tubuhnya. Hachibi berkata, bukankah dia Kyuubi? Killer BI dalam pikirannya berkata, jadi dia Jinchuriki Kyuubi. Naruto yang melihat Hachibi masih takjub, ternyata gurita raksasa yang ada di depannya lah yang dikatakan oleh petapa katak. Killer BI lalu mengubah wujudnya kembali menjadi manusia. Naruto semakin terkejut karena ada Jinchuriki Hachibi yang mampu mengendalikan bijunya. Naruto berkata, keren banget Paman Gurita. Aku sudah mencari MU Paman Gurita, akhirnya kita bisa bertemu. Killer BI menjawab, apa maksud MU mencariku? Naruto berkata, sebenarnya aku disuruh oleh petapa kata untuk pergi ke Kumogakure dan akan menemukan gurita yang akan membantuku menjinakkan kekuatan Kyuubi. Itu pasti kau Paman Gurita. Tidak salah lagi. Killer BI berkata, jadi kau datang ke sini untuk berlatih mengendalikan cakra Kyuubi? Naruto berkata, benar, apakah Paman mau mengajariku? Killer BI berkata, baiklah, tapi kau harus mengikuti semua perkataanku. Mendengar jawaban Killer BI membuat Naruto bersemangat. Killer BI lalu mengajak Naruto pergi ke pulau kura-kura raksasa. Saat sampai di sana Naruto dan timnya takjub dengan keadaan pulau itu. Pulau yang dihuni oleh banyak monster. Sampai akhirnya Killer BI menunjukkan air terjun suci. Tempat pertama kali untuk mengendalikan cakra Kyuubi. Di sana Naruto kembali bertemu dengan Boruto. Naruto berkata, kau bukanlah kau Boruto? Boruto tersenyum dan berkata, kita bertemu lagi Naruto. Naruto bertanya, apa yang kau lakukan di sini Boruto? Boruto menjawab, saat ini aku sedang belajar dan menjadi murid Paman Killer BI, aku juga sedang berlatih di tempat ini. Boruto berkata, apa yang kau lakukan di sini? Naruto menjawab, aku juga ingin belajar bersama Paman Gurita cara mengendalikan cakra Kyuubi. Boruto berkata, benarkah? Itu pasti sangat menakjubkan. Dalam hatinya Boruto berkata, jadi ini cara ia melatih mengendalikan cakra Kyuubi, aku harus membantunya dia. Naruto lalu bertanya pada Killer BI, Paman Gurita, jadi apa yang harus aku lakukan? Killer berkata, kau duduklah di tengah danau itu dan kau akan menghadapi kebencianmu, kau harus bisa mengalahkan kebencianmu itu. Naruto berkata, baiklah. Naruto lalu berjalan ke tengah danau dan duduk bersila lalu memejamkan mata dan berkonsentrasi sementara yang lain melihat Naruto. Seketika Naruto masuk ke dalam alam bawah sadarnya dan tiba-tiba dari balik air terjun muncul sosok kebencian Naruto, yaitu Naruto yang jahat dan memiliki mata merah layaknya Kyuubi. Naruto jahat berkata, mau apa kau datang ke sini? Naruto lalu berkata, tentu saja untuk mengalahkan MU. Naruto segera menciptakan banyak bunsin, begitu juga dengan Naruto jahat, dia juga menciptakan banyak bunsin dan melesat maju menyerang Naruto. Semua bunsin itu saling menyerang hingga keduanya seimbang. Naruto lalu menciptakan Rasengan dan Naruto jahat juga melakukan hal yang sama. Pertarungan itu selalu berakhir seimbang hingga membuat Naruto kelelahan. Akhirnya Naruto membuka matanya. Yamato berkata, ada apa Naruto? Naruto menjawab, aku bertarung dengan diriku sendiri dengan jutsu yang sama ini sangat sulit sekali. Naruto yang merasa tidak bisa mengalahkan sisi jahatnya akhirnya bertanya pada Killer BI apa yang harus dia lakukan. Naruto bertanya, Paman Gurita, apakah kita benar-benar harus mengalahkannya? Maksudku menghadapi diriku yang lain dengan segala jutsu yang sama adalah hal yang mustahil. Apa tidak ada cara lain? Killer BI menjawab, untuk mengalahkan sisi jahat dari dalam diri kita memang tidak mudah. Selain pertarungan fisik, kita juga harus mengandalkan pertarungan mental. Ingat-ingat semua hal yang pernah kau lalui selama kau menjadi shinobi Naruto. Ada banyak hal kejadian di masa lalu, jadikan semua itu sebagai kekuatanmu. Ingat tujuan kau menjadi seorang shinobi, ingat siapa yang paling ingin kau lindungi di dunia ini. Percaya pada dirimu sendiri dan kau akan mendapatkan jawabannya. Mendengar hal itu membuat Boruto berpikir apa yang salah dengan dirinya. Dia lalu berbicara dengan Momoshiki di dalam alam bawah sadarnya. Seketika Boruto telah berhadapan dengan Momoshiki. Boruto berkata, Momoshiki, kau tadi lihat sendiri kan, saat aku duduk di bawah air terjun itu. Sosok yang keluar dari tubuhku adalah diriku yang lain yang sedang dirasuki oleh dirimu pada masa lalu. Apa arti semua ini? Momoshiki berkata, Boruto, apa kau bermaksud meragukan diriku? Boruto berkata, bukan begitu maksudku Momoshiki, hanya saja. Boruto terlihat terdiam sejenak, benar seharusnya aku tidak perlu meragukanmu. Maafkan aku Momoshiki. Rupanya sisi jahat di dalam tubuhku sengaja memecah kepercayaan kita. Momoshiki berkata, Boruto, ingat yang dikatakan oleh pria gurita itu? Kau harus mengingat apa tujuanmu menjadi shinobi, atau bisa dibilang apa tujuanmu datang ke dimensi masa lalu ini. Tujuanmu adalah membangkitkan Jougan tingkat 5. Kau harus ingat itu Boruto. Kau harus mengingat petunjuk yang telah dikatakan Jougan padamu.
Saat ini kau harus menemani dan menjaga para jin curiki ini, pasti ini semua ada alasannya. Boruto berkata, kau benar Momoshiki. Aku hampir lupa dengan tujuan utamaku ke dimensi ini. Aku terlalu fokus dengan keadaan ayah dan juga guru Sasuke di dimensi ini, hal itu membuatku gagal fokus. Terima kasih Momoshiki, di pertarungan berikutnya kita pasti akan menang. Adegan lalu beralih pada Naruto. Naruto berkata dari kuncinya adalah percaya pada diri sendiri kan Paman Gurita? Killer Bee hanya tersenyum dan Naruto kembali berkonsentrasi dan menutup mata. Seketika Naruto jahat muncul kembali. Naruto jahat berkata, ada apa kau datang kembali? Sebanyak apapun kau mencoba kau hanya akan kalah. Naruto berkata, benar, jika kita bertarung tidak ada pemenang di antara kita karena kita menggunakan jutsu yang sama. Naruto lalu berkonsentrasi dan menunjukkan tanda tangan di hadapan Naruto jahat. Hal itu membuat Naruto jahat terkejut. Naruto berkata, apa kau mengingatnya? Ini adalah tanda tangan yang sebelumnya diminta oleh orang-orang di desa, sekarang aku sudah memilikinya, kata Naruto sambil tersenyum. Naruto jahat justru marah mendengar perkataan Naruto. Dia berkata, orang-orang di desa hanyalah sampah. Mereka semua selalu menganggap kita adalah monster yang harus disingkirkan. Apa kau lupa semua perbuatan mereka? Itu sangat menyakitkan bagiku. Mereka semua tidaklah penting. Hanya aku yang bisa memahami dirimu. Naruto kembali teringat masa lalu dirinya yang menyedihkan. Naruto berkata, ya kau benar. Orang-orang di desa memanglah penting, namun sebelum aku bisa mempercayai orang lain, aku harus mempercayai diriku sendiri. Aku tahu kita pasti bisa melewati semua ini. Mendengar perkataan Naruto membuat Naruto jahat menjadi semakin marah. Dia berkata, lalu apa artinya aku bagimu? Apakah aku hanya beban untukmu? Naruto jahat seketika melesat ke depan dan bersiap memukul Naruto. Namun Naruto dengan sigap memeluk tubuh Naruto jahat. Naruto berkata, terima kasih. Karena keberadaanmu lah aku sampai di titik ini, karena keberadaanmu aku bisa menjadi sekuat ini. Aku benar-benar sangat berterima kasih padamu. Naruto jahat lalu berkata, lalu bagaimana denganku? Naruto berkata, kau tinggal menjadi seperti aku karena kau adalah aku. Seketika Naruto jahat menangis dan matanya yang merah berubah menjadi biru seperti Naruto. Dan perlahan tubuhnya menghilang. Akhirnya ujian pertama mengendalikan cakra Kyuubi telah Naruto selesaikan dengan baik. Naruto membuka matanya dan tersenyum. Killer Bee yang melihatnya juga tersenyum. Boruto berkata, apakah dia berhasil? Killer Bee berkata, ya benar. Naruto telah menyelesaikan tahap pertama. Jadi apakah kau juga bisa melakukannya, Boruto? Boruto dalam hatinya berkata, ayah memang sangat hebat. Dia menyelesaikannya dengan mudah. Killer Bee lalu berjalan menuju air terjun dan berkata, kerja bagus Naruto, namun masih ada ujian berikutnya, persiapkan dirimu. Naruto bersemangat dan mengikuti Killer Bee masuk ke dalam air terjun. Yamato tampak mendampingi Naruto. Sedangkan yang lain berjaga di luar. Boruto tampak kembali duduk di tengah danau dan menutup matanya. Seketika sosok Borushiki kembali muncul dari air terjun. Borushiki berkata, jadi kau datang lagi. Boruto menjawab, ya, kali ini aku pasti bisa. Borushiki berkata, jadi apa kau benar-benar percaya dengan Momoshiki di dalam tubuhmu? Boruto berkata, ya, aku sangat percaya dengannya. Tidak ada sedikit pun keraguanku padanya. Borushiki berkata, lalu apa artinya aku untukmu, Boruto? Boruto berkata, kau adalah bagian penting dari diriku. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan di masa lalu dan jika dia mau dia bisa berubah menjadi lebih baik untuk masa depan. Maaf saja, tapi aku bukanlah orang yang akan terus hidup di masa lalu. Aku akan terus berjuang demi orang-orang yang aku sayangi. Seketika Boruto berasa di depan Borushiki dan memeluknya. Boruto berkata, terima kasih karena kau telah menemani dan memberikan kekuatanmu untukku. Berkatmu aku bisa menyadarkan Kawaki dan mengembalikan ayah dan ibu serta guru Sasuke. Mendengar hal itu mata Borushiki menjadi bercahaya begitu. Juga dengan mata Boruto. Boruto terkejut dan bertanya, ada apa ini? Tiba-tiba Jougan berkata di dalam pikiran Boruto. Selamat Boruto, kau telah berhasil membangkitkan Jougan tingkat 5, namun ini hanyalah langkah awal. Masih ada tahap selanjutnya agar Jougan tingkat 5 menjadi permanen. Boruto terlihat tersenyum dan berkata, syukurlah. Adegan lalu kembali pada Naruto dan Killer Bee yang telah memasuki ruangan khusus untuk mengendalikan cakra Kyuubi. Killer Bee bertanya apa segel yang digunakan untuk Kyuubi. Yamato menjawab, segel 4 simbol. Killer Bee berkata, luar biasa, itu segel yang bahkan lebih kuat daripada punyaku. Yamato berkata, memangnya apa yang akan kita lakukan di tempat ini? Killer Bee menjawab, di sini kita akan membuka segel biju dan Naruto akan berusaha melawan Kyuubi. Yamato yang mendengarnya menjadi sedikit khawatir. Yamato berkata, tapi bagaimana jika semua tidak berjalan dengan baik dan Kyuubi mengamuk?
Killer BI menjawab tempat ini juga bisa digunakan untuk menyegel Biju. Naruto berkata jangan khawatir Guru Yamato, aku datang jauh-jauh ke Kumogakure untuk melakukan hal ini, tenang saja aku pasti bisa mengatasinya. Killer BI tersenyum dan berkata baiklah sekarang kau duduklah dan berkonsentrasi. Killer BI lalu mengulurkan tangan dan Naruto melakukan hal yang sama. Killer BI mencoba membantu dari luar sementara Naruto yang akan menghadapi Kyuubi dari alam bawah sadarnya. Naruto tampak membuka matanya dan menghadap Kyuubi. Dari luar Killer BI berkata yang pertama sapalah Kyuubi, lalu buka mantra segel. Kyuubi yang melihat Naruto di hadapannya berkata, Naruto apa yang kau lakukan di sini? Naruto lalu menyapa Kyuubi, Kyuubi aku hanya ingin melihatmu. Naruto perlahan mendekat pada segel mantra dan membuka bajunya terlihat segel Kyuubi di perutnya. Kyuubi tampak mengamati pergerakan Naruto. Seketika Naruto membuka mantra segel itu lalu dia membuka segel yang ada di perutnya perlahan kunci mulai membuka dan seketika Kyuubi menghancurkan pintu dan meraung keras. Naruto tampak mundur ke belakang. Killer BI berkata jangan takut Naruto aku akan membantumu dari luar, sekarang. Ingat perkataanku cara menarik cakra Kyuubi adalah dengan cakra MU sendiri. Tiba-tiba muncul tentakel gurita melilit tubuh Kyuubi, itu adalah tentakel Hachibi. Killer BI berusaha mencontohkan tarik-menarik cakra. Terlihat dengan mudah Kyuubi menghancurkan tentakel itu dan menarik cakra Hachibi ke dalam tubuhnya. Kyuubi tampak marah dan dia mengetahui jika Naruto ternyata berusaha mengendalikan kekuatannya. Bagaimana cukup seru bukan? Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya.